Di sudut studio yang remang, hanya ditemani cahaya lampu meja, seorang pelukis muda bernama Elian tenggelam dalam dunianya. Setiap goresan kuasnya di atas kanvas adalah bisikan hati, sebuah upaya untuk menangkap bayangan seorang gadis yang hanya ada dalam mimpinya. Malam demi malam, ia melukis wajah yang sama, mata yang menyimpan galaksi, senyum sehangat mentari pagi, dan rambut yang seolah terurai oleh angin malam. Kanvas itu bukan sekadar kain dan cat, melainkan jendela menuju jiwanya yang paling dalam. Malam ini terasa berbeda. Hujan di luar turun dengan lembut, menciptakan melodi yang menenangkan. Jangkrik-jangkrik ikut bernyanyi, seolah menjadi saksi bisu atas karya yang sedang tercipta. Elian memundurkan langkahnya sejenak, menatap lukisannya dengan napas tertahan. Sosok gadis itu tampak begitu nyata, seolah ia bisa melangkah keluar dari bingkainya kapan saja. Rasa rindu yang tak tertahankan tiba-tiba menyergap hatinya. Ia mendekat, jemarinya hampir menyentuh permukaan kanvas yang dingin. Dengan suara lirih yang nyaris tak terdengar, ia berbisik pada lukisan itu, "Ah, andai kau nyata, dunia ini takkan terasa sepi." Kata-kata itu terucap dari lubuk hatinya yang paling dalam, sebuah doa yang tak pernah ia harapkan akan terjawab. Tiba-tiba, petir menyambar di kejauhan, cahayanya yang menyilaukan menerobos masuk melalui jendela studio, membuat seisi ruangan terang benderang sesaat. Jantung Elian berdebar kencang. Saat kegelapan kembali, ia mendengar sesuatu yang tak pernah ia duga. Suara lembut, sehalus belayan angin malam, bertanya, "Siapa yang memanggilku?" Elian membeku di tempatnya. Suara itu berasal dari arah kanvas. Matanya membelalak tak percaya. Perlahan, sosok gadis dalam lukisan itu mulai bergerak. Warnanya berpendar, dan dengan gerakan yang anggun, ia melangkah keluar dari bingkai. Tubuhnya terbentuk dari cahaya bulan yang entah bagaimana merembes ke dalam studio. Elian mundur selangkah, bibirnya bergetar. "Apa? Kau hidup?" tanyanya, suaranya dipenuhi keterkejutan dan kekaguman. Gadis itu tersenyum, senyuman yang selama ini hanya bisa Elian bayangkan. "Aku adalah Luna, jiwa dari lukisanmu," jawabnya. "Aku hanya bisa hidup di bawah cahaya bulan, saat dunia terlelap dan imajinasi menjadi nyata." Keajaiban ini terasa begitu nyata, begitu hangat. Elian, yang tadinya merasa takut, kini dipenuhi oleh kebahagiaan yang meluap-luap. Ia tidak ingin momen ini berakhir. Dengan tatapan penuh harap, ia berkata, "Kalau begitu, jangan pernah hilang. Malam ini milik kita." Luna mengangguk, matanya berbinar seperti bintang. Musik lembut seolah mengalun dari keheningan malam, menemani langkah mereka. Elian mengulurkan tangannya, dan Luna menyambutnya. Mereka menari di tengah studio yang disinari cahaya rembulan, berputar di antara kanvas-kanvas yang menjadi saksi bisu cinta mereka. Setiap gerakan adalah puisi, setiap tatapan adalah janji. Malam itu, studio yang biasanya sunyi berubah menjadi panggung termegah di dunia, tempat imajinasi dan kenyataan menari bersama dalam pelukan cinta. Namun, seperti semua mimpi indah, malam itu pun harus berakhir. Sayup-sayup terdengar suara ayam berkokok. Pertanda fajar akan segera tiba. Cahaya jingga mulai merayap di ufuk timur, mengintip malu-malu dari celah jendela. Tubuh Luna yang tadinya berpendar terang mulai memudar perlahan. Kepanikan menyergap Elian, ia mencoba memeluknya lebih erat, seolah bisa menahan waktu. Luna menatapnya dengan senyum sedih namun penuh cinta. "Waktuku habis," bisiknya lembut. "Tapi jangan khawatir, cintaku akan tetap abadi di kanvasmu, di setiap warna yang kau goreskan." Dengan sentuhan terakhir yang selembut embun pagi, Luna kembali menjadi cahaya dan meresap masuk ke dalam lukisannya. Ia menghilang, meninggalkan Elian sendiri dalam keheningan pagi. Namun, ada sesuatu yang berbeda di kanvas itu. Di tempat Luna berdiri, kini terlukis setangkai bunga mawar biru yang bercahaya, seolah baru saja mekar. Elian menyentuh kelopak bunga itu, merasakan kehangatan yang masih tersisa. Air mata mengalir di pipinya. Bukan karena sedih, tapi karena syukur. Ia tahu Luna tidak benar-benar pergi. Dengan kuas di tangan dan hati yang penuh warna, Elian berbisik, "Selamanya, kau akan hidup di warnaku." Kisah ini mengajarkan kita bahwa imajinasi adalah kekuatan terbesar yang kita miliki, sebuah jembatan antara mimpi dan kenyataan. Kalau kamu bisa menghidupkan imajinasimu untuk bertemu seseorang, siapa yang paling ingin kamu temui? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like,
share, dan subscribe agar kita bisa terus berimajinasi bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.